Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan Pengurus Masjid Al-Muhajirin, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, karunia dan keberkahan yang diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun di antara kita yang kemudian mensyukuri nikmat yang sudah ada, dia ridha dengan apa yang telah Allah berikan, maka yang pertama adalah dia itu akan merasakan kenikmatan itu menjadi nikmat yang luar biasa di dalam kehidupannya, karena Allah tidak pernah salah memberi. Itu yang harus disadari sama-sama. Allah tidak pernah salah memberi kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan nikmat kepada hambanya, memberikan rezeki kepada hambanya, ini tidak pernah salah alamatnya ya, tidak seperti kurir dia bisa salah alamat. Dan ketika dia berikan kepada kita, dia tidak akan tertukar dengan orang lain. Walaupun ada anak kembar, ini nggak akan tertukar rezekinya. Rezeki itu bukan seperti sendal yang kadang-kadang kita ke masjid, ya sama-sama swallow, Pak. Cuma swallow ini kan ada macam-macam, Pak ya. Masuk kita ke masjid, ya swallownya swallow yang putih bersih. Ya. Selesai sholat keluar masjid nampak swallow juga, tapi swallownya kok agak-agak beda ini ya. Ya, tertukar, bukan sengaja orang bukan, tapi memang tertukar ya. Tapi rezeki tidak pernah tertukar. Maka yang ada, yang kita rasakan saat ini adalah pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ridho dengan apa yang telah Allah berikan, maka kedepannya Allah akan memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang jauh lebih baik lagi. Dan itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya dan maha memberikan kepada hamba-hambanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita berharap dapat syafaat beliau. Dan kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian fikih ibadah. Kita masih dalam pembahasan mubtilatus shalah, hal-hal yang membatalkan salat. Kita telah membahas sebelumnya, yang pertama adalah al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Kemudian al-fi'lul katsir, bergerak dengan gerakan yang banyak. Kemudian mulaqatun najasa li thawbin aw badanin, terkena najis baik itu pada badan ataupun pada pakaian. Yang keempat, inkishafu syai'in minal aurah, terbuka sebahagian dari auratnya. Lalu yang kelima, al-aklu wasyurbu, makan dan minum. Kemudian kita bahas yang sekarang adalah yang keenam, al-hadatsu qabla tasmiyatil ula, berhadas sebelum salam yang pertama. Karena yang namanya berhadas itu orang nggak suci lagi, ya sudah tidak suci lagi. Sementara kesucian adalah merupakan syarat sah dari pelaksanaan ibadah sholat. Maksud berhadas itu bagaimana? Maksudnya berhadas itu adalah keluar sesuatu dari dua jalan. Ya, apakah buang air kecil atau buang air besar atau buang angin, ya, termasuk dari situ, ataupun juga termasuk muntah. Ya, muntah itu juga dia mengeluarkan najis ya. Muntah itu bisa masuk kategori juga yang bisa membatalkan wudhu. Nah, ketika seseorang sedang sholat, lalu mohon maaf buang angin dia, tentu sholatnya batal. Tetapi batasannya, karena seseorang itu dia bisa dikatakan selesai sholatnya ketika telah selesai rukunnya. Dan rukun dari sholat yang terakhir adalah salam dan tertib. Ya, tertib itu bagiannya, tapi salam itu dia. Salam yang pertama. Jadi ketika kita tahiyat akhir, Assalamualaikum warahmatullah. Kita kan dari tadi sudah tertib tuh ya, mengikuti urutan-urutannya. Dengan kita mentaslim Assalamualaikum warahmatullah, ya, selesai kita
melaksanakan sholat itu ke kanan, maka sudah selesai sholat kita sebenarnya, karena rukunnya sudah terpenuhi. Lalu kita salam yang kedua, taslimah yang kedua, assalamualaikum warahmatullah. Ini sunnah, yang ini wajib, yang ini sunnah. Yang ini rukun, yang ini sunnah. Sehingga kalau kita misalnya pada tahiyat akhir udah nggak tahan lagi nih Pak, Bu, nggak tahan lagi udah ditahan-tahan ya, ketika assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, karena assalamualaikum saja, assalamualaikum pun begitu kan keluar ya, keluar ya. Apakah ya dengan keluarnya bom tadi itu membatalkan sholat kita? Udah assalamualaikum, assalamualaikum ya, assalamualaikum, pus meledak dia. Belum lagi selesai assalamualaikum ya. Apakah sudah sah sholat kita atau batal? Sudah sah, karena sudah assalamualaikum ya, assalamualaikum pus ya. Harusnya warahmatullah itu kan sunnah, assalamualaikum itu sudah sah dia. Tapi kalau terjadi sebelum itu baru asal tus ya, meledak dia. Ah, ini batal salatnya. Ya? Kita. Imamnya salam, assalamualaikum warahmatullah. Kita belum lagi, masih ya, pus meledak. Kita batal. Karena yang namanya salam itu memang kita yang melaksanakannya, bukan si imamnya ya. Kalau kita sholat sendiri pun demikian, berjamaah pun demikian, kitanya ini yang menjadi standarnya itu di kitanya. Apakah sempat kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum ya, assalamualaikum. Kalau terjadi sama imam, imamnya batal, makmumnya tidak ya, tidak ada masalah. Imam batal lah, makmum tak batal ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i demikian, beda dengan mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi batal imam, batal makmum. Karena dalam mazhab Imam Hanafi, makmum tidak wajib baca apapun, bahkan tidak wajib membaca Al-Fatihah. Mazhab Hanafi. Makanya ya, ketika dalam pendapat itu semua diserahkan kepada imam, tentulah kalau imamnya batal semua ya. Dalam mazhab Syafi'i kan tidak. Nah ini ya berbeda dia, ada dua pendapat ya masalah ini. Jadi batal imam dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan makmum. Batal imam batal ya, kita tidak batal, hanya jamaahnya saja yang terputus antara makmum dengan imam. Baik, jadi kalau berhadas sebelum salam yang pertama ya, itu membatalkan sholat. La farqa baina ayyakuna dzalika 'amdan aw sahwan. Tidak ada bedanya sengaja atau tidak sengaja, lupa atau teringat. Tidak jadi soal. Pokoknya sebelum salam yang pertama kalau berhadas maka batal. Ya, Ustaz nggak sengaja Ustaz. Ya, nggak sengaja pun tetap saja batal. Ya. Nggak sengaja pun tetap saja batal. Kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat sahnya sholat, yaitu at-taharah ataupun kesucian. Amma in ahdasa ba'da taslimatil ula wa qabla saniyah faqad tammatis sholatuhu sahihah. Ya, wa hadza mahallul ijma' inda jami'il muslimin. Kalau dia berhadasnya setelah salam yang pertama, sebelum salam yang kedua, maka sudah sempurna sholatnya, dan ini ijma', kesepakatan seluruh ulama. Baik, masalah berhadas sebelum salam yang pertama, apakah ada yang masih mau dipertanyakan? Ada Pak? Bu, ada yang mau ditanya? Insya Allah ya, sudah paham ya, alhamdulillah. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan enggak apa, bisa dilanjutkan lagi. Yang ketujuh, at-tanahnu wad-dhahku wal buka'u
wal aninu in zahara bi kullin min dzalika harfan. At-tanahnuh itu orang yang misalnya menangis itu tanahnuh, at-tanahnuh mendaham, tanahnuh mendaham, ya mendaham, ya. Wadhahku, dhahku tertawa, wal buka'u, al buka'u menangis, wal aninu, al anin itu orang yang nangis. Kalau dia menangis terlalu dalam dia kan, nah itu anin namanya. Kalau jelas ya hal-hal tersebut ya keluar dari mulutnya dan membentuk dua huruf, maka ini bisa membatalkan sholat. Fadhabitu ibtali hadhil umuril arba'ah lis shalah, dan yang menjadi faktor-faktor dan juga penyebab-penyebabnya pada empat hal ini adalah sebagai berikut. Iyazhara fihi harfan, kalau dia jelas dua huruf yang keluar, ya. Wa illam yakuna mafhumaini, walaupun dia tidak bisa difahami. Kadang-kadang mendaham itu kalau itu kan satu huruf, ya. Ya. Tapi kalau itu dua huruf tuh. Jadi hal seperti ini Pak bisa membatalkan sholat. Ya. Dalam kajian pekan lalu, 2 pekan yang lalu bersama Syekh Alauddin Za'atari dalam kajian kitab Al-Ashbah wan Nadzair juga disebutkan demikian. Jadi saya bertanya begini, karena kan ini sering kejadian, khususnya bulan Ramadan Pak. Ketika tahiyat akhir, ini udah masuk setengah Ramadan ke atas nih. Itu biasanya kalau kita sholat tarawih di rakaat-rakaat akhir itu ada masanya di mana itu tahiyat akhirnya panjang betul. Makin Allahu Akbar tahiyat akhir kan, tahiyatul. Tapi lama betul tahiyat akhirnya. Pernah Bu merasakan ini? Pernah Pak? Kok lama betul ini tahiyat akhirnya? Biasanya di rakaat pertama kedua, ya, kemudian sholatnya kedua, rakaat ketiga keempat itu cepat aja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ya kan? Panggil lagi kan, Allahu Akbar. Ini kok di rakaat ke-7 ke-8 ini kok panjang sekali apanya, ya, tahiyatnya itu. Rupanya apa? Imamnya tertidur. Iya Pak, tiduran. Kadang-kadang subuh. Kadang juga waktu qiyamul lail. Qiyamul lail itu berat itu. Ya, qiyamul lail itu berat. Apalagi sudah masuk 10 akhir kan, badan kita sudah letih kan selama 30 hari. Dan sudah letih ya. Ketika tahiyat akhir kok lama betul imamnya ini. Kan enggak salam-salam dia. Kenapa lah? Nah, ketika seperti ini ya. Ini sering nih ada yang mendaham nih. Ya, sering. Mendaham, baru terkejut imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok dari samping matanya udah merah dia. Berarti tidur dia nih. Ya. Imamnya batal atau enggak dari ketiduran? Batal atau enggak sholatnya? Tidak, tidak, karena tertidur sejenak, itu masih sejenak, nggak sampai berjam-jam tidurnya. Tapi yang mendaham tadi batal atau enggak? Yang mendaham ini yang batal nih, yang mendaham ini yang batal. Ini makanya jangan kita sengaja-sengaja mendaham. Ya. Kalau memang tenggorokan tekak lagi sakit, enggak masalah. Tapi kalau tujuannya, tujuannya apa? Membangunkan imam, maka dia batal sholatnya, imam enggak. Ini ya, bagaimana Islam menjaga ketertiban tuh. Islam menjaga ketertiban. Nah, yang mendaham itu ya yang batal. Ini mendaham-daham ini.
Maka kalaupun tekak kita sakit, ya mendehamnya jangan panjang betul. Kalau batuk memang oke, tapi kalau sengaja mendehem, ini bisa membatalkan sholat. Kemudian wadahku juga demikian, tertawa. Ya, kalau ada orang lagi sholat tertawa, batal enggak sholatnya? Batal. Ya. Tapi kalau tersenyum, ya misal kita lagi sholat, Pak, ada cucu main-main di depan ya terguling-guling, kan lucu kita melihatnya ya. Lucu. Kadang-kadang anak saya juga waktu kecil-kecil dulu kan, lagi sholat dia di depan itu kan ada pula tingkahnya, guling-guling dia kan, lucu rasanya. Ya. Lucu. Ketika kita tertawa keluar suaranya, maka ini menjadi membatalkan sholat. Tapi kalau tersenyum, kita tahan ketawa kita jadi senyum, batal sholatnya? Enggak. Ya, tahan senyumnya sampai nampak gigi, batal sholatnya? Tidak, kan enggak keluar suaranya. Ya, tapi kalau itu udah batal tuh. Ya, itu batal. Ya. Wal buka'u, menangis. Ini menangis. Ya. Bagaimana kalau menangis? Kalau menangisnya ini dia sampai keluar suara itu dia membuka mulut ya, artinya ya, membuka mulut. Dia membuka mulutnya, maka itu membatalkan sholat. Tapi kalau ditutup mulutnya, keluar suaranya hanya semacam dengungan, itu tidak batal. Karena yang keluar suaranya itu bukan dari mulut, tapi dengungan dia. Tidak membatalkan. Al-anin, itu tadi. Nah, kalau ditutup mulutnya, masih tidak membatalkan sholat. Tapi buka-buka, itu batal. Nah, kan ini masalah perkara mulut lagi nih sebenarnya. Ya, seperti itu, dan dia membentuk dua huruf. Ya. Maka ini bisa membatalkan sholat. Imma ingkana qalilan, kalau sedikit, yang tadi dijelaskan tadi, ya, bihaitsu lam yusma' fihi illa harfun wahid, ya, sehingga tidak terdengar kecuali satu huruf saja, au lam yazhar fihi ayu harfin lam tabtul, atau tidak jelas hurufnya maka tidaklah batal. Maka usahakan jangan terbuka mulut kalau menangis atau menahan tertawa, ya, ataupun berdehem tadi, usahakan jangan dibuka mulutnya. Wa hadza idza lam yakun maghluban ala amrihi bi an ta'ammada dzalika. Dan ada juga keringanan ini kalau memang dia itu berlebih-lebihan dan juga itu memang dia ada unsur kesengajaan. Akan tetapi jika hal tersebut idza ghuliba alaihi, ya, itu memang dia tidak sanggup menahannya, ya, bi'an faja'ahu su'al, seperti dia terbatu, ya, au ghalaba alaihi dhahak lam tabtul salatuhu, ya. Dan juga kalau di sini ada keringanan masalah tertawa, ada pula keringanannya misal sesuatu yang mengejutkan dia, ya. Hal seperti ini, senyum, tabassum, maka hal itu tidak membatalkan sholat. Wa kadzalika adzikru wad du'a'u idza qasada bihi mukhatabatin nas fa innaha tabtul. Dan begitu pula zikir, doa, apabila diniatkan untuk berkomunikasi dengan manusia, maka ia membatalkan sholat. Nah itu. Kama idza qala li insan yarhamukallah, sebagaimana kalau misalnya seseorang membaca yarhamukallah lagi sholat, ada orang bersin, alhamdulillah katanya. Batal yang tadi, yang bersin tadi mengucap alhamdulillah, batal sholatnya? Batal sholatnya enggak, Pak? Hah? Tidaklah, kan dia berzikir kepada Allah, alhamdulillah.
Hajim. Alhamdulillah. Alhamdulillah zikir atau bukan? Zikir. Zikir kepada siapa? Kepada Allah. Maka tidak batal sholatnya. Teman di samping ya mengucapkan apa? Yarhamukallah. Batal? Batal. Tapi kan dia mendoakan. Iya, karena dia mendoakan itu, dia berkomunikasi dengan manusia lain. Kenapa? Karena setelah dia ucapkan yarhamukallah, yang dengar nanti mengucapkan yahdikumullah. Nah, kalau seperti itu dua-duanya batal nih. Ya. Salat. Alhamdulillah. Kau di samping yarhamukallah. Batal dia. Yang mendengarnya yahdikumullah. Dua-dua batal. Ya. Gara-gara yahdikumullahnya, bukan gara-gara alhamdulillahnya. Alhamdulillah dia kepada Allah, tapi yarhamukallah dia kepada sesama manusia. Ya, bahkan doa dan zikir kalau tujuannya berkomunikasi kepada manusia yang lain, maka ia bisa membatalkan sholat. Ya, li'annahu yu'tabaru 'inda idzin min kalamin nas was salatu la tasluhu lahu kama alimta. Dan karena memang hal itu termasuk bagian dari berkomunikasi dengan manusia yang lain, dan sholat tidak boleh melakukan hal seperti itu. Ketika kita sholat, maka iqta' silataka li ghairillah. Namanya sholat. Putuskan semua hubunganmu dengan selain daripada Allah. Makanya ini pernah kita cerita, jangankan kita berbicara yang sengaja, kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya kan? Ada kucing pula depan tuh mau ngambil makanan dia, Allahus, lari kucingnya kan? Nah, ini batal sholatnya, walaupun dia baca ayat. Maka harus hati-hati. Begitu juga dengan yang pernah kita sampaikan, misalnya kita lagi sholat tiba-tiba ada orang datang. Ya, lalu kita ingin memberitahukan kepada orang itu bahwa kita sedang sholat. Nah, kalau niat kita memberitahukan, maka batal sholat kita. Tapi kalau mampu menjaga niat itu, mengeraskan suara, kalau mampu ya, mengeraskan suara tapi tidak ada niat memberitahukan orang itu, nah ini susah nih. Ini susah nih, ya, menjaganya. Kita tidak boleh berniat untuk memberitahukan orang itu bahwa kita sedang sholat dengan bacaan-bacaan atau zikir-zikir kita. Ya. Kalau kita berniat seperti itu, batal sholat kita. Ya. Tetapi kalau kita mampu menjaga bahwa niat kita hanya mengeraskan suara saja, ini nggak batal. Tapi cara menjaga niatnya gimana? Ini sulit, Pak, Bu. Bukan segampang itu. Ya, tak segampang itu. Ada pula lagunya itu kan. Jadi pilihannya memang yang terbaiknya biarkan saja. Kalau kita tak mampu untuk menjaga niat kita dalam mengeraskan suara supaya jangan nanti niat kita memberitahukan orang lain bahwa kita sedang sholat, maka lebih bagus ya sudah diam saja. Kalau memang dia ada kebutuhan dengan kita, dia akan menunggu, ya, dia akan datang kembali, gitu. Nah, jadi lebih bagus diam saja. Kenapa? Daripada kita niatnya, ya, ghairil maghdubi alaihim. Tok. Assalamualaikum, Pak Haji. Waladdallin. Amin. Di luar, oh ya lagi sholat Bapak tuh, Pak Haji lagi sholat nih. Iya, sholatnya udah batal. Sholatnya udah batal. Ya, udah batal. Baguslah, lebih bagus lagi bapaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, ada apa Pak? Kenapa? Ya, ini dia membatalkan sholat. Jelas. Kalau yang tadi dia batal sholatnya, tapi dia sangka dia baik-baik aja. Disangkanya sholatnya masih sah. Ini kan rugi kan? Nah, itu makanya daripada seperti itu, ya lebih bagus dia majalah kita. Selesaikanlah dulu sholat kita. Oh, ada orang, kita percepat sholat kita. Itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Nabi juga pernah demikian. Ketika Nabi sholat, ya, lalu di belakang ada anak, ya sahabat yang nangis. Nabi percepat sholat itu. Biasanya agak panjang Nabi sholatnya, agak Nabi percepat. Ya.
Jadi boleh, bukan tidak boleh kita mempercepat sholat, mempercepat selesai sholat kita itu, bukan tidak boleh, boleh. Karena ada sesuatu hal. Ada orang ketok-ketok pintu rumah kita percepat saja sholat kita, ya, tidak ada masalah dengan itu. Baik. Ya. Baik, ada yang ingin bertanya masalah ini? Masalah nangis, masalah tertawa, masalah berdehem, ya. Ada yang ingin bertanya? Ya ibunda? Keluar air mata apakah membatalkan sholat? Tidak. Bahkan bagus sekali kalau kita itu ketika sholat, lalu kita merasa syahdu, kita merasakan rindu, kita merasakan hati kita itu subhanallah ya, begitu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, menangis dalam sholat. Itu tidak apa-apa. Bahkan menangis pun kita bukan gara-gara itu, gara-gara punya masalah. Aduh, di mana utang saya ini belum terbayar lagi. Orang kita mau datang. Ya Allah. Nangis kita, keluar air mata. Ya. Air matanya yang keluar, kan tanya air mata ya, bukan masalah nangisnya itu. Ya. Nangis kita lagi sholat teringat cicilan belum dibayar lagi, nangis kita. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena air mata tidak membatalkan wudhu, air mata tidak membatalkan sholat. Jadi itu makanya kadang-kadang saya agak-agak bingung gitu. Ketika misalnya ada orang sudah dimandikan jenazahnya, lalu kemudian jangan kena jatuh air matanya nanti batal. Dari mana batal air mata membatalkan? Gitu ya, wudhu ataupun mandi itu. Tidak tahu saya. Mana? Ya. Kita kan sedang menuju di sholat. Jadi tadi lupa makan obat. Jadi setelah menuju kita selesai makan obat tadi kita. Jadi batal lah. Makan obat. Apakah membatalkan wudhu? Tidak. Makan obat itu tidak membatalkan wudhu, Pak. Tidak ada masalah. Habis wudhu kita makan nasi, makan ayam goreng. Kesukaan Upin Ipin. Batal wudhu kita? Tidak. Habis sholat kita minum kopi dulu. Habis wudhu kita minum kopi dulu, baru sholat. Batal wudhu kita? Tidak. Tidak. Makan dan minum tidak membatalkan wudhu. Jadi boleh, silahkan. Hanya saja kalau kita makan, ya janganlah sampai sesuatu itu tertinggal pula di mulut kita sehingga nanti lagi sholat terasa pula dia. Habis wudhu makan coklat, habis makan coklat baru sholat, terasalah coklatnya itu dalam sholat, ya kan? Ini bisa membatalkan sholat. Jadi kalau makan obat tidak ada masalah, Pak. Silahkan makan obat, tidak ada masalah. Tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan sholat. Silahkan saja. Kalau bersendawa. Apakah bersendawa itu membatalkan sholat? Tidak. Bersendawa itu sesuatu yang sifatnya alami, tidak bisa kita tahan. Ya, itu tidak masalah. Walaupun kadang-kadang sebahagian ada juga bapak-bapak nih kan, sebentar banyak panjang betul. Kok iya sepanjang-panjang sholat nih bapak ini keluar angin terus ya kan? Ya ada memang seperti itu. Kalau memang dia tidak sengaja maka tidak batal. Tapi kalau sengaja, ya memang dia sengajakan supaya dikeluarkanlah semua, dia sengajakan sendiri, dia batal. Ya, dia batal, tidak masalah. Ya, tapi kalau sengaja ini menjadi masalah dan membatalkan sholat. Baik, ada lagi yang lain? Ada? Nah, baik kita lanjutkan. Kalau ada tanya silakan nanti ya. Yang kedelapan, taghayyurun niyah, berubah niat, ya, berubah niat. Dhabitu dzalik, maksudnya dari berubah niat ini, ai ya'zama 'alal khuruji minas shalah, dia berazam, dia berniat untuk keluar dari salat, au yu'alliku khurujahu minha 'ala amrin, atau dia menggantungkan bahwa ia keluar dari sholat atas satu perkara, kamaji syakhsin au nahwihi, seperti kedatangan seseorang atau yang lain-lainnya. Misal begini, dia setelah sunan nih, kalau nanti datang tamu nih saya batalkan lah, gitu ya, lalu sholat dia.
sholli sunnatad duha, misalnya sholat sunnat duha, Allahu Akbar. Betul-betul datang orang tadi, ya, Assalamualaikum Pak Haji, maka batal sholat dia. Makanya jangan diniatkan. Kadang-kadang ada orang, nanti kalau ada orang batalkanlah, ya batal lah jadinya. Satu. Atau memang dia dalam hati berniat, ya lagi sholat, ini tok, Assalamualaikum. Wah ini si kulat nih, ini kayaknya perlu keluar aja lah, batalkan aja lah. Dan niat dia, batalkan aja lah. Udah batal tuh, batalkan aja lah. Niat dalam hati dia, batal dia itu. Udah berubah niat dia dari sholat menjadi membatalkan sholat, batal. Makanya kalau sholat ini tidak bisa kita main-main, ya. Batalkan aja lah dulu, gitu. Kita udah batal tuh Pak, udah batal deh. Walaupun kita lanjutkan lagi, sholat kita sudah batal. Kenapa? Sudah berubah niat, ya, berubah niat. Fa inna salatahu tabtulu bi mujarradi turu'i hadhil qasdi alaihi. Salatnya itu langsung batal hanya dengan dia berniat untuk membatalkannya. Ya. Nah itu makanya masalah niat ini penting betul ya dalam salat. Jangan ada niat, bukan kita lagi niat lagi salat nih. Kalau kita niat untuk batalkanlah dulu salat. Nggak jadilah, nggak jadi, nggak ada cerita nggak jadi. Ketika kita niat batalkan sholat maka udah batal dia. Wa illatu butlanis shalah bidzalik anna sholata la tasihhu illa bi niyatin jazimah wa hadzal qasd wal azam yatanafa ma'an niyatil jazimah. Karena sholat itu harus dilaksanakan dengan niat yang sungguh-sungguh dan niat-niat lain yang membatalkan sholat itu, maka itu benar-benar menghilangkan dari kesungguhan niatnya yang di awal. Perubahan niat itu bisa menjadikan sholat kita itu batal. Baik, ada yang bertanya masalah berubah niat nih? Ada yang bertanya? Berubah niat dalam sholat? Ada? Dia sholat 2 rakaat. Dia sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah qobliyah zuhur misalnya, ataupun misalnya dalam perjalanan dia sholatnya itu mengqosor, lalu teringat dia 4 rakaat aja lah, ya. Rasanya kan masih enak nih, ya 4 rakaat aja lah, nggak usah 2 rakaat, maka batal sholatnya. Sudah berubah niat, sudah berubah niat. Jadi kalau memang niatnya mengqosor ya sudah 2 rakaat. Kalau niatnya mau tamam, artinya sempurna 4 rakaat, sholat zuhurnya ya udah 4 rakaat. Ya, jangan dalam sholat merubah-rubah niat. Nah itu dia. Silakan Pak. Kalau sholatnya sama gitu. Contohnya kalau witir kita 3 rakaat. Jadi dalam perjalanan rakaat pertama udah lanjutkan itu aja 3. Nah itu juga, itu batal sholatnya. Itu batal sholatnya. Kenapa? Karena niatnya berapa rakaat? 2 tambah 1, atau niatnya 1 rakaat berubah jadi 3, nggak boleh. Niat itu dalam sholat dia memang harus jazim, serius, sungguh-sungguh dia. Mau sholat 1 rakaat ya 1 rakaat, mau 3 rakaat ya 3 rakaat, mau 4 ya 4. Berubah di dalam sholat maka membatalkan sholat. Nah itu dia Pak. Jadi masalah sholat ini dia nggak boleh dia main-main memang. Ya niat sholat itu memang mau sholat apa? Sholat duha. Ya sholat duha berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat sunat duha rakaat ini ada lillahi ta'ala Allahu Akbar 2 rakaat. Lalu kemudian tambahlah 4 rakaat lah. Nggak boleh. Ya batal. Atau lagi 4, 2 aja lah. 2 aja lah. Kebanyakannya kayak 4 nih. Nggak boleh. Batal sholatnya. Ya, maka perubahan niat itu bisa membatalkan sholat. Ya, baik. Jadi kalau kita masuk masjid, ya masuk masjid kita nih, ya kemudian udah azan, kan pilihannya 2, mau sholat tahiyatul masjid dulu, baru sholat qobliyah, atau sholat qobliyah saja maka sudah dapat tahiyatul masjidnya dan tidak boleh berubah-ubah di dalam niatnya. Misal baru masuk ke sholat tahiyatul masjid nih, Allahu
Gitu Allahu Akbar kita azan pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan udah bisa sholat sunnah qobliyah kan? Kita udah Allahu Akbar, niat tahiyatul masjid. Udahlah sekalianlah dengan qobliyah. Nggak boleh, batal. Ya batal, karena niat awalnya tadi apa? Tahiyatul masjid. Ya tahiyatul masjid jadinya. Kalau kita sholatnya langsung qobliyah, maka dapat pahala tahiyatul masjid. Bukan niat dua sholat. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid dan qobliyah. Oh bukan Pak ya, bukan. Sholatnya niatnya qobliyah saja, maka dapat pahala tahiyatul masjid. Nah itu karena memang yang dinamakan dengan tahiyatul masjid adalah semua sholat yang dikerjakan ketika baru pertama kali masuk masjid. Tadi subuh datang ke sini, udah azan, sholat langsung qobliyah, maka sudah masuk tahiyatul masjid di sana, dapat pahalanya. Tapi nggak boleh niat dua, nggak boleh niat dua dia Pak, satu aja niatnya, dan nggak boleh berubah. Ini tahiyatul masjid jalan, nggak bisa. Kalau sudah dimulai, nggak boleh lagi berubah dia. Nah, jadi makanya niat itu kalau di dalam sholat itu ya, istilahnya sekali layar terkembang surut kita berpantang gitulah. Ya, sekali maju ya Pak, jangan mundur lagi. Itu sholat apa nih? Sholat tahiyatul masjid, tahiyatul masjid sampai akhir, selesaikan dulu. Mau tambah lagi nanti tambah lagi. Ya nggak boleh diubah-ubah di dalam sholat. Ada lagi yang bertanya? Bagaimana dengan mufaraqah? Ini pertanyaan bagus nih. Bagaimana dengan mufaraqah? Mufaraqah itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Karena yang berubah bukan sholatnya, tetapi kejamaahannya. Ya, kejamaahannya itu yang berubah. Sholatnya tetap nggak berubah, rakaatnya tetap nggak berubah, jenis sholatnya tidak berubah. Yang berubah hanya kejamaahannya. Ini sama seperti kita lagi sholat sendiri, tiba-tiba di samping ada yang nepuk, ya Allahu Akbar, kan otomatis terjadi jadi imam kan? Ini tidak membatalkan sholat, karena sholatnya tetap, rakaatnya tetap, semua pelaksanaan tetap. Hanya saja kita berubah menjadi jamaah, dari sendiri menjadi jamaah. Ya. Itu tidak membatalkan. Bagus sekali, ini bagus sekali. Ya, tidak membatalkan. Baik dia sendiri jadi jamaah atau dari jamaah menjadi sendiri, tidak membatalkan sholat. Baik, ada lagi? Ada lagi yang lain? Baik, ini yang terakhir. Yang dapat membatalkan sholat, istidbarul qiblah. Istidbar ini artinya berpindah arah kiblat, ya, sampai membelakangi arah kiblat. Lianna istiqbalaha syartun asasiyun min syurutis shalah. Karena menghadap kiblat itu merupakan syarat yang utama dalam pelaksanaan sholat. Sawa'un ta'ammada dzalika au adarahu syakhsun ghasban. Sama ada ia itu berpindah dari arah kiblat dengan sengaja atau digeser oleh orang lain. Ada orang menggesernya, diputarnya begitu, maka ini membatalkan sholat. Illa annahu fi halatil amdi tabtulus shalah fauran, ya. Kalau dia karena niat sendiri, maka sholatnya langsung saat itu. Iseng ini, ya, iseng betul dia, orang sholat diputarnya pula. Ada saat diputarkan ke belakang, diputar, dia kan dalam sholat, tidak bisa dia melawan istilahnya, ya. Ketika diputar ke arah ke sana, malah menghadapnya, maka kalau dia itu balik lagi, memutar lagi badannya ke arah kiblat, maka tidak batal, tidak batal, ya, karena dia dipaksa, ikrah, fi halatin ikrah namanya. Tapi kalau dia sendiri yang sengaja memutar dia, maka itu batal, ya. Ini kalau kiblatnya kita nggak tahu, kalau kiblatnya kita nggak tahu, orang lain kalau kita ini bagus pertanyaannya nih. Ini masalah menghadap kiblat. Syarat sah sholat menghadap kiblat.
Kalau kita belum tahu mana arah kiblat, tidak sah sholat kita, Pak. Tidak sah. Jadi kita harus yakin dulu kemana arah kiblat. Bagaimana caranya? Dengan bertanya atau melihat langit, ya, matahari, atau melihat bintang, mana arah ke arah kiblat. Ya. Nggak boleh sembarangan saja. Mana ya? Nggak tahu lah, udahlah, bukan sholat aja lah. Tidak sah. Tidak sah. Ya, tidak sah itu. Jadi harus mencari dulu mana di arah kiblatnya. Seandainya kita sudah tanya sama orang, kebetulan yang kita tanya bukan orang yang ahli sholat, Pak, arah kiblat kemana? Sana katanya. Sholat kita ke sana. Kalau kita anggap orang ini tahu, dia orang tepatan. Sana. Rupanya memang orang yang tak sholat. Dia pun tak tahu mana arah kiblat. Arah kiblat ke sana, tunjuk ya sana. Sholat kita menghadap arah sana. Allahu Akbar. Sah sholat kita? Sah, karena kita sudah mencari tahu. Ya, walaupun salah. Lalu datanglah Pak Haji yang biasa sholat. Ya, Pak, salah Pak, arah kiblatnya Pak ke sana. Boleh kita balik ke sana? Boleh. Tidak batal sholat kita. Tapi kalau sudah diberitahu sama Pak Haji tadi, Pak, arah kiblatnya ke sana. Alah, udah terlanjur, udah batal sholat kita. Kita tidak mau berubah. Nah, itu Pak. Ya, makanya ketika kita bertanya, bertanyalah pula pada ahlinya. Udah nampak model potongannya orang yang nggak sholat, ya kan? Tengok di situ ada botol pula lagi. Tanya, Pak, arah kiblat kemana? Tentu ditunjuknya, mana? Sana katanya. Selesai, ya kan? Jadi kita tanya kepada yang ahlinya. Jadi pertanyaan bagus sekali ini. Silakan. Ya, baik. Nah, kalau kita naik kapal, maka ini ada rukhsah namanya, karena di dalam perjalanan. Ya, dalam perjalanan ini banyak Allah berikan rukhsah untuk kita. Yang 4 rakaat aja jadi 2 kan? Jadi kalau sholat di atas kapal ini memiliki keringanan tersendiri, di mana untuk pertama kali takbir harus hadap arah kiblat. Takbir pertama harus arah kiblat. Tapi setelah kita sholat kemudian kapal itu berputar, maka tidak jadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Begitu juga di kendaraan yang lain. Enggak perlu. Enggak perlu. Ya. Kalau kita mengikuti terus nanti kita berarti memang tidak khusyuk dalam sholat kita. Ya, kita merhatikan kemana lah belok nih ya. Ya, tidak. Tapi untuk pertama sekali sebelum sholat memang kita harus memastikan arah kiblat kita itu harus. Ya, tapi setelah itu ketika dalam sholat enggak lagi. Ya, ini mirip-mirip kayak kita merapatkan shaf nih. Sebelum sholat kita rapatkan shaf kita. Ketika sudah sholat lebih-lebih kurang. Jangan terus-terus kita memperhatikan tuh kaki orang. Harus rapat, pijak pula samping lagi kan, kakinya harus. Enggak, dalam sholat enggak lagi begitu. Meluruskan shaf sebelum sholat, memperhatikan arah kiblat sebelum sholat. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang keliru. Yang dikerjakan di luar sholat malah di dalam sholat. Ya, makanya itu banyak ya di masjid kaki-kaki itu saling ya macam kungfu, kakinya panjang betul ke samping. Tidak seperti itu. Ya, sholat itu adalah bagaimana kita khusyuk dalam pelaksanaannya, bukan mikirin kaki orang, bukan lagi mikirin kemana arah kiblat ini dari kapal ini, tidak lagi gitu. Nah, yang penting kalau kita sudah tahu di sana arahnya, ya kita berbalik. Lebih kurangnya begitu. Begitu juga dengan saf sholat. Kita sudah berdiri tegak begini sebelum sholat, kita sudah perhatikan, inilah area kita. Sudah cukup rapat kita dengan kawan kita. Ya. Ketika kita sujud, lalu bangkit, tegak kita, tidak apalah perlu langsung kaki
diperhatikan lagi ini kan, ini kurang rapat ini. Sana lagi. Lari pula dia ini. Kejar-kejaranlah kaki dalam sholat. Ya, dia enggak seperti itu. Jadi seberapa yang bisa, ya, seberapa yang kita mampu. Baik. Ada lagi yang bertanya? Ada dua. Silakan Pak Haji dulu berpesan lagi, Pak. Silakan Pak Haji. Kalau dalam kapal mungkin masih memungkinkan kita dari arah kiblat. Cuma kalau di dalam pesawat atau dalam bus dimana seatnya itu sudah dijemput seperti itu. Kadang-kadang kalau kita mencari kiblat, tahunya membelakang, menyamping, agak sulit. Gimana dalam pesawat? Nah ini, kalau di dalam sholat, ya itu syarat sahnya adalah kita menghadap arah kiblat. Lalu bagaimana kalau kita misalnya di pesawat? Di pesawat itu, nah inilah kekurangan pesawat ini ya. Kalau pesawat Saudi itu ada ruang sholatnya. Saya beberapa kali naik Saudi Airlines berangkat umroh, ya, itu ada ruang sholatnya. Tapi penerbangan yang lain saya cari-cari tidak ada. Malaysia Airlines, ya, Garuda tidak ada ruang sholatnya. Cuma Saudi Airlines yang ada. Nah, ini. Kalau kita ada ruang sholatnya, maka kita ke ruang sholat itu dan di dalam itu diberitahukan tuh kita arah kiblatnya kemana. Kalau memang tidak memungkinkan, maka sudah sholatlah ya yang semampu kita. Ini sudah termasuk kategori kita terpaksa, mukroh di situ. Sholatlah. Ya. Rukhsahnya ada, sholatlah. Walaupun sebagian ulama lain harus tahu ya, bahwa sebagian ulama lain tetap berkeras kalau namanya mau sholat harus hadap arah kiblat. Maka untuk menggabungkan hal ini, saya biasanya itu pastikan dulu arah kiblat kemana. Kalau arah kiblat masih searah dengan seatnya, kiblatnya ke sana, maka saya tegak dulu berdiri, hadapkan Allahu Akbar, udah baca ayat, baru saya duduk. Walaupun nggak arah sana lagi kan, ada arah sana jadinya. Ini begitu. Untuk menyatukan dua hal tadi. Ada ulama tetap berkeras harus, ya nggak bisa enggak. Ulama lain membolehkan, namanya juga dalam perjalanan ada rukhsah di sana, tidak memungkinkan sama sekali. Ya maka kita menggabungkan dua hal ini di awal tetap hadap arah sana, Pak Haji. Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah berdiri kita, karena berdiri termasuk rukun sholat. Nah, ya kan? Selagi masih bisa berdiri. Ya. Tapi kan tidak mungkin lama-lama berdiri dalam pesawat, ya sudah, duduk lagi. Karena sudah masuk dalam rukhsah keringanan. Nah, seperti itu, menggabungkan dua hal tadi. Baik, silakan Pak. Ini di luar tema, kan ada ini untuk Al-Quran hari malam Jumat harus baca surah ini. Kalau malam Kamis harus baca surah ini. Itu sampai di mana itu? Baik, membaca Al-Quran itu sunnah. Pertama gini, membaca Al-Quran itu hukumnya wajib ketika sholat, dan di luar sholat itu hukumnya sunnah. Maka silahkan ya, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah mana yang mudah bagimu dari Al-Quran. Tidak ada aturan khusus, harus malam ini baca ini, malam ini baca ini. Tidak ada aturan khusus. Dipersilahkan mana yang memudahkan. Ustaz, kami sudah terbiasa baca Yasin malam Jumat. Silahkan baca Yasin malam Jumat. Kenapa? Mudah. Karena tiap pekan dibaca itu. Karena setiap pekan kita baca surah Yasin, akhirnya kita mudah membacanya. Sehingga kalau baca Yasin itu bapak-bapak, ibu-ibu bisa cepat bacanya kan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal, bahkan banyak yang hafal. Nggak ada masalah Pak, silahkan, bagus. Apa yang memudahkan. Tetapi memblok-blok setiap ini harus baca, tidak ada keharusan. Silahkan membaca ini, silahkan membaca ini, silahkan membaca ini. Ya, hari Jumat silahkan membaca surah Al-Kahfi, silahkan. Tidak ada yang mewajibkan di sana. Ya, tidak ada masalah. Maka hal seperti ini tidak perlu menjadi sebuah polemik. Nggak boleh baca. Tidak ada juga yang melarang. Nabi tidak pernah melarang. Mana dalil yang melarang bahwa malam Jumat nggak boleh baca Yasin? Tidak ada dalilnya.
Ya, dalil yang menurut juga nggak ada, Ustaz. Ya memang nggak ada. Dalilnya secara umum saya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca mana yang memudahkan. Ya. Ada sahabat bacanya itu selalu dia qul huwallahu ahad. Ada sahabat begitu aja. Salat dia, asal salat baca qul huwallah. Kita pun gitu, Pak, kan? Asal salat sudah baca apa? Qul huwallah, kan? Iya. Kalau sahabat tadi ya membaca itu karena ada cinta. Kalau kita karena pendek. Inna a'tayna qul huwallahu ahad. Sesuai salat inna a'tayna qul huwallahu ahad. Ya, ini beda motivasi sebenarnya. Sahabat tadi asalkan jadi imam pasti baca qul huwallah. Baru baca surah yang lain. Ya, kadang-kadang baca surah yang lain baru baca qul huwallah habis itu. Jadi kan jamaah protes juga, Pak. Jamaah ya sahabat-sahabat protes juga. Ini kok selalu qul huwallah ini. Diadukan kepada Nabi. Diadukan, Pak. Maka dipanggillah sahabat tadi. Kenapa engkau selalu membaca surah Al-Ikhlas? Maka dia katakan, aku cinta kepada Allah, aku suka sekali surah Al-Ikhlas. Maka kata Rasulullah apa? Sampaikan kepada dia bahwasanya Allah juga suka sama dia. Nah itu, Pak. Jadi tidak ada yang boleh melarang kita baca surah apa. Tidak ada yang boleh menyuruh kita, mewajibkan kita baca surah apa malam ini, malam ini, malam ini. Dan tidak ada yang boleh melarang kita membaca surah ini dan surah ini di malam ini, di malam ini. Silahkan saja. Ya, jadi fair dia, ya, fair dia, adil. Mau baca surah apa aja silahkan dan tidak ada boleh yang melarangnya. Mau baca Yasin silahkan baca Yasin. Mau baca surah Al-Waqiah baca Al-Waqiah. Mau baca surah Al-Mulk baca surah Al-Mulk silahkan, nggak ada masalah. Gitu, Pak, ya. Nah, tidak ada yang boleh mewajibkan karena tidak ada dalil yang mewajibkan dan tidak ada yang boleh melarang karena tidak ada dalil yang melarangnya. Terserah kepada siapa yang mau membacanya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Terima kasih banyak dan mohon maaf sudah habis kaji kita masalah yang membatalkan sholat. Insya Allah kita pada kesempatan berikutnya membahas tentang sujud sahwi. Ya, nah, ini dia. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.